Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Faris Al-Fadil dari kelas 2F mata kuliah Sosiologi Hukum di kelas 4C, NIM 40123118084. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apakah keberadaan waria bisa mendapat kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus waria yang lagi viral di Bangka Belitung, yaitu joget tak senonoh di medsos, 4 waria ditangkap polisi. Jadi, rekaman video aksi 3 orang waria berjoget di TikTok di titik nol Pulau Bangka viral di dunia sosial media yang ada di Bangka Belitung. Sejak Selasa 19 Januari tahun 2021 kemarin. Akhirnya 3 orang tersebut termasuk salah satu orang yang merekam kemudian ditangkap polisi lantaran dinilai aksi tersebut mempertontonkan adegan yang tak senonoh dan keluar dari norma kesusilaan. Jadi, polisi kemudian menangkap 4 pria yang kemayu itu. Pada Selasa tengah malam, mereka diamankan di salah satu rumah pelaku. Pada waktu mereka hendak keluar rumah. Memang terlihat di TikTok itu perempuan, tetapi mereka bukan perempuan, tetapi laki-laki yang menyerupai wanita. Pungkas Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang, Ajun Komisaris Polisi Adi Putra, pada Rabu tanggal 20 bulan 1 2021. Lanjut, menurut Adi Putra, mereka mengamankan para waria tersebut karena aksinya dinilai menuai kecaman dari banyak pihak dan meresahkan. Selain itu, aksi tersebut juga bertentangan dengan adat istiadat budaya Bangka Belitung. Bahkan jagat sosial media pun dibuat heboh dengan aksi para waria itu. Lanjut, kami kemudian melakukan penyelidikan melalui patroli cyber kami dan berhasil menemukan jejak digital. Kami pun berhasil mengamankan 4 orang waria ini. Kami melakukan karena desakan para tokoh masyarakat, anggota DPRD, wali kota, dan warga yang merasa resah dan terganggu dengan adegan tak senonoh di titik nol Pulau Bangka itu, ujarnya. Jadi, usai ditangkap, mereka kemudian dibawalah ke Mapolres Pangkal Pinang untuk ditindakkan lebih lanjut. Lanjut lagi, dan nanti kami akan meminta petunjuk kepada pimpinan dan wali kota Pangkal Pinang atas tindakan yang akan kami ambil. Kami untuk saat ini masih mengedepankan kearifan lokal dan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ucapnya. Dan untuk sementara 4 orang waria tersebut kemudian dipersilahkan pulang dan diberi pengarahan lebih dulu agar tidak mengulangi aksi serupa di kemudian hari. Di sini saya akan membawa kalian ke topik utama dari penjelasan saya ini terkait kepastian hukum dan perubahan sosial. Jadi, kebijakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap waria bisa membantu memberikan kepastian hukum dan mengurangi adanya diskriminasi yang dialami para waria,
Tetapi perubahan sosial yang terjadi dapat juga mempengaruhi kepastian hukum dalam beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Jadi, perubahan sosial yang bisa terjadi dapat juga mempengaruhi kepastian hukum dengan cara mengubah pandangan terhadap masyarakat waria. Misalnya, pada penelitian menunjukkan bahwa masyarakat saat ini mulai terbuka dengan kebudayaan waria. Namun, di sisi lain masih ada stigma dan penolakan yang dialami oleh para waria itu. Perubahan sosial ini kemudian dapat mempengaruhi kepastian hukum dengan metode meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak waria dan mengurangi diskriminasi yang dialami oleh mereka. Perlindungan hukum terhadap waria. Perlindungan hukum yang diberikan kepada waria dapat membantu memberikan kepastian hukum dan mengurangi adanya diskriminasi. Perlindungan hukum ini bisa dilakukan melalui langkah-langkah yang preventif, semacam pemahaman perilaku waria di tengah konteks lingkaran sosial budaya, dan melalui proses pengadilan yang memungkinkan waria untuk mengeluarkan undang-undang atau keluhan dan pandangan mereka sebelum tindakan yang berwenang mengubah bentuk definitif mereka. Jadi, kebijakan hukum yang kemudian berorientasi pada HAM atau hak asasi manusia. Kebijakan hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia ini kemudian dapat membantu juga dalam memberikan kepastian hukum dan mengurangi diskriminasi hak asasi manusia yang seringkali dilaksanakan di Indonesia. Langkah represif adalah perlindungan hukum untuk menindak masalah ketidaktahuan hak waria dengan aturan yang jitu. Dan perlu adanya koordinasi dan kolaborasi dari kebijakan yang terpadu. Koordinasi dan kebijakan yang terpadu antara lembaga dan stakeholder dari instansi terkait bisa membantu memberikan kepastian hukum dan mengurangi diskriminasi. Data yang akurat dan mutakhir tentang gambaran profil waria sangat dibutuhkan untuk merancang program-program dan kebijakan yang sesuai. Dalam praktiknya, perlindungan waria dapat diberikan kepastian hukum dengan memandang pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Misalnya perlindungan hukum yang diberikan kepada waria, kebijakan hukum yang kemudian berorientasi pada hak asasi manusia, serta koordinasi dan kebijakan yang terpadu antara lembaga-lembaga dan instansi terkait dapat membantu juga memberikan kepastian hukum dan mengurangi tingkat diskriminasi yang dialami oleh para waria itu. Jadi di sini saya harap video saya ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan bila ada kekurangan saya mohon maaf karena saya juga masih sedikit belajar seperti ini. Dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya ini bermanfaat, memberikan edukasi kepada kalian semua.